Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uswatun Hasanah, mahasiswa semester 3, jurusan Psikologi, Pendidikan, dan Bimbingan dari Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, di pertemuan online kita, saya akan menjelaskan atau memaparkan materi yaitu guru sebagai sumber belajar siswa. Nah, peran guru sebagai sumber belajar merupakan peran yang sangat penting. Peran sebagai sumber belajar berkaitan erat dengan penguasaan materi pelajaran. Kita bisa menilai baik atau tidaknya seorang guru hanya dari penguasaan materi pelajaran. Dikatakan guru yang baik manakala ia dapat menguasai materi pelajaran dengan baik, sehingga benar-benar ia berperan sebagai sumber belajar bagi anak didiknya. Peserta didik akan belajar apa yang keluar dari mulut guru. Oleh karena itu, seperti yang dijelaskan tadi di muka, guru dalam proses pembelajaran mempunyai peran yang sangat penting. Nah, sebagai sumber belajar dalam pembelajaran, guru harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, guru harus memiliki bahan referensi yang lebih banyak dibandingkan dengan siswa. Hal ini untuk menjaga agar guru memiliki pemahaman yang lebih baik tentang materi yang akan dikaji bersama siswa. Yang kedua, guru dapat menunjukkan sumber belajar yang dapat dipelajari oleh siswa yang biasanya memiliki kecepatan belajar di atas rata-rata yang dengan siswa yang lain. Yang terakhir yaitu guru perlu melakukan pemetaan tentang materi pelajaran, misalnya dengan menentukan mana materi inti yang wajib dipelajari siswa, mana materi tambahan, yaitu materi yang harus diingat kembali karena pernah dibahas dan lain sebagainya. Nah, dikatakan guru yang baik manakala ia dapat menguasai materi pelajaran dengan baik, sehingga benar-benar ia berperan sebagai sumber belajar bagi peserta didiknya. Apapun yang ditanyakan peserta didik berkaitan dengan materi pelajaran yang sedang diajarkan, ia akan mampu menjawab dengan penuh keyakinan. Sebaliknya, dikatakan guru yang kurang baik manakala ia tidak paham tentang materi yang diajarkan. Ketidakpahaman tentang materi pelajaran biasanya ditunjukkan oleh perilaku-perilaku tertentu. Misalnya, teknik 63 penyampaian materi pelajaran yang monoton. Ia lebih sering duduk di kursi sambil membaca. Suaranya lemah, tidak berani melakukan kontak mata dengan peserta didik, miskin ilustrasi, dan lain-lainnya. Perilaku guru yang demikian bisa menyebabkan hilangnya kepercayaan diri pada peserta didik, sehingga guru akan kesulitan untuk mengendalikan kelas. Nah, sebaiknya guru memiliki bahan referensi yang lebih banyak dibandingkan dengan peserta didik. Hal ini untuk menjaga agar guru memiliki pemahaman yang lebih baik antara materi yang akan dikaji bersama siswa. Dalam perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat, bisa terjadi siswa lebih pintar dibandingkan guru dalam hal menguasai informasi. Oleh sebab itu, untuk menjaga agar guru tidak ketinggalan informasi, sebaiknya guru memiliki bahan-bahan referensi yang lebih banyak dibandingkan siswa. Misalnya, melacak bahan-bahan dari internet dan atau bahan cetak terbitan terakhir atau berbagai informasi dari media massa. Guru harus memiliki kepribadian yang kuat yang menjadikannya sebagai panutan bagi siswa-siswanya. Hal penting ini terjadi karena sebagai seorang pendidik juga harus melatih keterampilan sikap dan mental anak didiknya. Penanaman keterampilan, sikap, dan mental ini tidak bisa sekedar asal tahu saja, tetapi harus dikuasai dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-harinya. Guru menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap materi yang disampaikan kepada anak. Penanaman nilai-nilai ini akan lebih efektif apabila dibarengi dengan teladan yang baik dari gurunya, yang akan dijadikan contoh bagi anak. Dengan demikian, diharapkan siswa dapat menghayati nilai-nilai tersebut dan menjadikannya bagian dari kehidupan siswa itu sendiri. Jadi, peran dan tugas guru bukan hanya menjejali anak dengan semua ilmu pengetahuan dan menjadikan siswa tahu segala hal, tetapi guru juga harus dapat berperan sebagai pentransfer nilai-nilai tersebut. Nah, sikap menghormati guru adalah cara menghargai orang yang telah memberikan ilmu kepada kita selama di sekolah ini. Oleh karena itu, sebagai balasannya, kita harus mematuhi atau memuliakan guru kita yang telah mengajar kita, memperhatikan dan mengasuh selain orang tua kita sendiri. Adapun alasan kenapa harus menghormati guru,
yaitu sebagai berikut. Yang pertama, guru adalah sosok pengganti orang tua di sekolah. Yang kedua, mereka memberikan ilmu pengetahuan dan mendidik dari segi akademis maupun budi pekerti. Yang terakhir, guru adalah orang yang mengasuh, membimbing, dan menjaga muridnya ketika belajar di sekolah. Nah, 3 alasan di atas membuat kita harus menyadari untuk menghormati dan menaati guru. Meskipun tidak bisa membalas kebaikan guru, menghargai apa yang mereka katakan dan berbuat kepada kita adalah bentuk dari balasan kasih sayang. Sebagai siswa, sebaiknya hindari berperilaku kurang baik, karena mendidik kita dengan penuh kesabaran. Guru memberi banyak waktunya untuk mengajar di sekolah, sehingga dapat dikatakan guru menggantikan peran orang tua dan bertanggung jawab terhadap siswanya. Kesabaran dan keteladanan dalam pengajaran selalu melekat pada diri seorang guru ketika menjalankan pekerjaannya. Mereka pula yang memberi pengetahuan sehingga siswanya menjadi sosok yang jauh lebih baik. Bahkan hanya dari sisi pembelajaran saja, guru juga mengajarkan nilai. Bukan hanya dari sisi pembelajaran saja, tetapi guru juga memberikan pemahaman berupa nilai-nilai budi pekerti, sehingga siswanya menjadi lebih pintar dan lebih baik. Seorang anak harus berbuat baik atau berbakti tidak hanya kepada kedua orang tuanya. Nah, seorang anak juga ingin diperintahkan untuk berbuat baik dan berbakti kepada seorang gurunya. Guru adalah orang yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu kepada murid tanpa pamrih. Guru juga ini ibarat anak dan orang tua dengan murid. Murid membutuhkan kehadiran guru sebagai orang yang memiliki pengetahuan lebih dan mampu mengajarkannya banyak ilmu. Walaupun sekecil apapun yang diajarkan oleh guru, guru tetaplah guru yang harus dihargai dan dihormati. Komunikasi dan interaksi terjalin antara murid dan guru haruslah disertai dengan adab, sehingga rasa hormat yang tinggi kepada sang guru akan terjadi. Mari menghormati seorang guru yang telah banyak berjasa kepada kita. Nah, sebagai murid tentunya bentuk penghormatan baik dalam lisan maupun perilaku harus selalu diterapkan dan sudah menjadi kewajiban kita sebagai pendidik guru ini di sekolah membentuk seorang murid menjadi manusia yang berakal, mengerti tentang hal yang baik dan buruk, budi pekerti luhur, dan menjadi orang yang bertanggung jawab, baik kepada diri sendiri maupun di lingkungan masyarakat. Baik, sekian dari saya penjelasan atau pemaparan materi dengan guru sebagai sumber belajar siswa. Nah, untuk mengetes atau mengevaluasi pemahaman adik-adik mengenai materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, saya akan mengirimkan link Google Form yang akan menguji kemampuan adik-adik dalam memahami materi yang kakak sampaikan pada kesempatan kali ini. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon untuk diisi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.